Selamat datang di Dekor Ruang, kembali bersama saya Gabriel. Nah, kali ini saya mau jawab satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh penonton Dekor Ruang. Pertanyaannya adalah, mending pakai HPL atau pakai finishing duko kalau mau bikin kitchen atau kabinet-kabinet lainnya. Nah, saya akan jawab pertanyaan itu. Saya akan jawab menggunakan dua contoh pintu ya. Ini pertama pintu duko, ini kedua pintu HPL. Semoga jawaban-jawaban ini cukup memuaskan dan bisa bantu Anda ambil keputusan yang tepat untuk memilih antara HPL atau duko ya. Oke, kita mulai. Mohon bersabar ya, ini agak berat, jadi saya perlu gonta-ganti. Kita akan bahas dengan mempertimbangkan 5 aspek ya. Aspek pertama adalah kita mau pertimbangkan kekuatan sudut dari HPL dan duko. Jadi saya paling sering dengar komplain mengenai HPL adalah di mana HPL ini sering compel, sering kopek, apa istilahnya ya, compel, rusak di sudut-sudutnya ya. Jadi memang pada dasarnya itu bisa dan sering terjadi. Tapi masalahnya di mana? Silakan perhatikan. Ini HPL ya. Silakan perhatikan. Jadi sudutnya, bagian sudut ini ya, sikunya ini, pertemuan antara sisi ini dan sisi ini. Jadi sisi ini pakai HPL dan memang betul harusnya pakai HPL, namanya aja finishing HPL. Nah, tapi sisi ini, sisi yang lebih kecil harusnya menggunakan edging namanya, PVC edging. Jadi berbahan dasar PVC, memang bahan khusus untuk melapisi bagian-bagian pinggir ini. Nah, kalau tukangnya agak kurang bukan kurang pengetahuan, tapi kurang rajin, mau cepat dan mau ekonomis, banyak yang, nggak semua tukang ya, mohon maaf para tukang, saya tidak menyalahkan tukang, banyak tukang yang bagus, tapi saya sering temui banyak tukang yang cari jalan pintas. Jadi sisi ini pakai HPL biar cepet dan ekonomis ya, HPL-nya dipotong kecil lalu digunakan untuk melapisi sisi ini ya. Nah, hasilnya adalah ada garis hitam yang gampang compel. Ini contoh foto yang ini dan ini pakai HPL. Ya, bisa Anda lihat bedanya sama yang ini. Kalau ini edging, ini HPL. Sehingga pertemuannya rapi, tidak ada garis hitam, dan ini sangat menjaga keawetan pintu-pintu laci-laci HPL. Nah, itu HPL. Jadi, memang sudutnya seringkali jadi masalah. Tapi kalau eksekusi bagus, masalah bisa diminimalisir. Nah, bagaimana dengan duko? Saya maju dulu. Nah, kalau duko, Anda bisa perhatikan ini sudutnya ya. Karena semuanya dicat, disemprot dengan merata, maka cat itu mengcover atau melapisi semua sudut. Jadi tidak ada yang namanya sudut-sudut yang compel atau kelihatan garis hitamnya, karena memang tercover oleh cat semua. Sehingga dalam hal ini memang duko lebih bagus, lebih kuat di sudut-sudutnya. Tapi meskipun demikian, kalau HPL dieksekusi dengan baik, pakai edging di semua sisi yang memungkinkan, maka harusnya sama-sama kuat, berimbang. Meskipun mungkin kalau duko di sini, HPL mungkin di sini sedikit. Imbang, oke? Oke, itu pertimbangan pertama ya, soal sudut. Nah, pertimbangan kedua adalah kekuatan permukaan. Tadi kan sudut. Sekarang bagaimana dengan kekuatan permukaannya sendiri? Kalau finishing dukonya benar, langkah-langkahnya benar, sebenarnya juga mirip-mirip kekuatannya. Cuma karena duko ini cenderung warnanya polos, maka bekas-bekas baretan itu akan lebih kentara. Saya kasih contoh ya. Sendok. Semua dapur punya sendok. Kalau nggak punya sendok, bukan dapur. Ya, coba saya gores ini. Nah, coba Anda perhatikan highlightnya ya, kena lampu. Bisa Anda temukan bekas goresannya. Nah, mungkin agak saru ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini ada, tapi tidak terlalu kentara.
Kenapa? Karena memang HPL itu kebanyakan bertekstur ya, sehingga teksturnya secara menyeluruh itu mengaburkan goresan-goresan kecil. Meskipun kalau dilihat begini, saya masih bisa lihat sedikit kayak garis rambut yang berbekas ya. Saya nggak tahu apakah digosok hilang, masih ada ya. Tapi cenderung tidak akan kelihatan sekali kalau HPL-nya bertekstur seperti ini. Sedangkan kalau pakai Duko, coba Anda lihat ya. Ini saya mengorbankan sebuah pintu Duko di rumah saya demi konten ya. Oke, coba saya ini ya, saya gosok-gosok. Saya gosok-gosok dengan kekuatan yang sama seperti tadi saya menggosok pintu HPL tadi ya. Oke. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Perhatikan yang ada highlight-nya. Sebentar. Ya, bisa Anda lihat garis berputar ini. Nah, itu bekas tadi ya. Saya gosok begini, masih tetap ada bekasnya ya. Jadi sudah jadi korban satu pintu ya. Tapi ini sisi dalam, jadi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Jadi sama-sama tergores sebetulnya. Tapi sedikit saya rasa HPL lebih kuat. Paling tidak lebih menyamarkan bekas goresan-goresan seperti ini. Kalau Anda punya Duko, apalagi Dukonya Dove, akan cukup kentara ya, karena memang Duko itu warnanya polos-polos. Jadi dari segi ketahanan permukaan, HPL segini, Duko segini. Bersaing juga ya. Nah, itu soal permukaan. Nah, yang ketiga adalah soal harga. Lebih menang mana? Secara umum HPL lebih murah, lebih ekonomis. Jadi kalau prioritas Anda harga ya HPL menang. Duko lebih mahal ya. Tapi kalau Anda bandingkan Duko dengan HPL premium, ya, yang saya pakai kan yang biasa Taco ya, merek Taco atau Karta, itu range harganya sekitar 190-an sampai 250-an. Itu lebih murah dari Duko tentunya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan HPL, kalau nggak salah ya, mereknya ada yang namanya Lamitak. Dia per lembar ada yang 1 juta lebih. Nah, kalau itu dibandingkan dengan Duko bisa jadi cukup bersaing juga harganya ya. Jadi soal harga relatif, tapi secara garis besar Duko lebih mahal. Jadi kalau budget Anda pas-pasan atau nggak over budget ya HPL pilihan yang cocok. Faktor keempat adalah ketahanan jangka panjang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kitchen HPL dan kitchen Duko sudah dipakai selama beberapa tahun, mana yang masih kelihatan lebih bagus atau lebih awet? Kemungkinan besar finishing Duko akan masih terlihat lebih awet. Oke, namanya HPL meskipun sudah pakai edging, karena dia direkatkan menggunakan lem, ada kemungkinan misalnya karena panas atau karena proses lem yang tidak baik, ada kemungkinan dia masih terlepas ya di beberapa sudut-sudut tertentu. Tidak semuanya, tidak melulu begitu, tidak pasti begitu, tapi kemungkinannya lebih besar. Sedangkan dengan Duko, karena dia prosesnya disemprot, maka partikel-partikel cat itu menempel ya. Apa ya? Ya nempelnya lebih kencang daripada pakai lem. Sehingga baik dari segi tampilan dan dari segi fisik, kitchen atau kabinet dengan finishing Duko harusnya tahan lebih lama. Tapi jangan salah, namanya barang pasti usang. Jadi setelah bertahun-tahun, Anda tidak mungkin mengharapkan dapur Anda terlihat baru seperti sedia kala, seperti awal Anda buat dapur ya. Anda harus punya harapan yang realistis juga. Jadi dalam hal ketahanan jangka panjang, Duko sedikit lebih baik. Lalu bagaimana yang kelima yang akan kita bahas adalah kualitas tukang. Ya, jadi secara sederhana masih mending HPL daripada Duko kalau tukang Dukonya nggak bagus. Jadi sebenarnya mau HPL mau Duko, kalau tukangnya bisa mengeksekusi dengan baik, tukang HPL-nya rapi, pakai edging, tukang Dukonya benar, bagus, proses catnya benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka HPL Duko sama-sama bagus. Nah, banyak kasus kalau HPL yaitu asal-asalannya. HPL sana sini nggak pakai edging sehingga banyak sekali sudut-sudut yang rentan compel. Demikian juga dengan Duko. Banyak tukang yang bilang, ya saya bisa mengerjakan kitchen dengan finishing cat Duko.
Tapi mereka tidak melaksanakan semua langkah-langkah Duko yang benar. Nah, jadi kalau Duko itu ya, secara singkat itu prosesnya banyak layernya, banyak lapisannya. Mulai dari dempul digosok lagi, disampolat digosok lagi, dicat digosok lagi, baru dikasih cat clearnya. Nah, ada tukang-tukang yang bilang saya bisa cat Duko tapi cuma misalnya 2 layer atau sekali semprot. Nah, itu juga nggak bagus ya. Itu malah cepat rusak, bisa terkelupas juga catnya. Malah lebih bagus HPL kalau begitu Dukonya. Ya, jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda pikirkan kalau mau pilih Duko atau HPL ya. Jadi pertama tadi soal sudut-sudutnya lebih bagus Duko, lalu soal ketahanan permukaan lebih bagus HPL sedikit, lalu soal harga lebih murah HPL, soal ketahanan jangka panjang lebih bagus Duko sedikit juga, dan terakhir soal kualitas tukang ya. Jadi apa jawabannya untuk pertanyaan lebih bagus HPL atau Duko? Jawabannya sedikit lebih bagus Duko, tapi tidak sebegitu bagus sehingga Anda harus mati-matian ngejar pakai Duko ya. Jadi kalau kita masuk akal, kitchen kita kemungkinan bisa jadi kita pakai mungkin 10 tahun anggap. Mungkin lebih, ya, tergantung pemakaian, tergantung kondisi ruangan juga. Nah, dengan Duko Anda bayar sedikit lebih mahal, tapi mungkin hasilnya masih lebih bagus untuk jangka panjang. HPL mungkin ada sedikit bayar lebih murah, tapi kerusakan mungkin akan lebih kentara seiring berjalannya waktu. Apapun itu, nggak usah terlalu pusing dipikirkan. Pilih saja salah satu, pastikan tukangnya bagus, bayar sedikit lebih mahal untuk dapatkan tukang yang baik, dan rawat dengan baik. Maka kalau sudah 2, 3, 4, 5, 6 tahun, saya yakin Anda tidak akan terlalu pusing entah Anda sudah pilih Duko atau HPL ya. Nikmati kitchen Anda, gunakan sesering-sering mungkin, masak yang enak-enak, sehingga Anda tidak rugi mengeluarkan uang untuk punya kitchen set yang ciamik. Oke? Semoga jawabannya memuaskan. Kalau punya pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di komentar. Silahkan WhatsApp saya juga. Kalau suka videonya silahkan share, silahkan subscribe, silahkan like. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya.